Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai manajemen persediaan. Yang dimaksud persediaan di sini adalah persediaan bahan baku. Ada 3 jenis persediaan. Yang pertama stok untuk dijual. Yang kedua persediaan dalam proses manufaktur. Manufaktur di sini merupakan proses input diubah menjadi output. Jadi maksud persediaan dalam proses manufaktur yaitu persediaan yang sudah disiapkan sebelum bahan tersebut menjadi barang jadi atau final product. Dan yang ketiga, persediaan dalam bentuk bahan baku yang belum digunakan. Lalu selanjutnya tujuan menjaga persediaan. Yang pertama, untuk menstabilkan produksi. Misalnya ada bahan baku 100 ton, lalu kita produksi langsung semuanya, maka produksi berikutnya akan terhenti atau mandat kalau pemasok tidak mengirim bahan bakunya lagi, sedangkan permintaan terus meningkat. Untuk itu penting bagi kita untuk menjaga persediaan. Lalu yang kedua untuk mengambil keuntungan atau mendapatkan diskon. Makin banyak pembelian, maka makin banyak diskon. Lalu yang untuk mengambil keputusannya untuk mengambil keuntungan contohnya semakin banyak penawaran namun permintaan sedikit, maka harga barang murah dan keuntungan yang didapat pun akan sedikit. Penting bagi produsen untuk melihat harga pasar. Jika harga produk kita murah, lebih baik kita stok dulu barang, lalu kita jual ketika harganya sudah mulai mahal. Dengan menyetok barang tadi, jumlah barang di pasaran akan terbatas dan permintaan akan naik lagi. Akhirnya, harga produk kita juga akan meningkat seiring dengan naiknya permintaan. Semakin mahal produk yang kita jual, keuntungannya pun akan makin besar. Dan yang ketiga, untuk memenuhi permintaan selama masa penambahan. Misal, kita jual masker sebelum adanya pandemi, maka keuntungan atau uang yang kita dapat pun sedikit. Namun kalau kita jual pada saat pandemi seperti sekarang ini, dengan harga masker yang lagi naik-naiknya, maka kita akan mendapatkan cuan yang lebih banyak lagi tentunya. Untuk itu penting menjaga persediaan dengan memperhatikan masa penambahannya. Dan yang keempat, menghindari kehilangan permintaan. Kalau permintaan lagi banyak namun persediaan tidak ada, maka pelanggan akan kabur. Untuk itu penting bagi kita untuk menjaga persediaan agar tidak habis. Dan yang terakhir, keterbatasan pemasok. Kita harus menjaga persediaan untuk jaga-jaga, apalagi di kondisi seperti ini. Jika barang yang kita produksi bahan bakunya terbatas, maka kita harus menyetok persediaan agar tidak menjadi kelangkaan karena keterbatasan pemasok tadi. Inventory penting untuk menjaga proses produksi agar dapat berjalan terus tanpa terhenti akibat kurangnya persediaan. Sebagai contoh, saat kita ingin membuat teh untuk tamu namun tehnya habis, maka kita harus membeli dulu tehnya ke warung. Itu merupakan contoh kecil pentingnya persediaan di rumah tangga. Namun bayangkan jika hal tersebut terjadi di skala industri, maka kita akan kerepotan jika menunggu persediaan tersebut habis. Nah, selanjutnya persediaan tidak boleh terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Mengapa? Yang pertama, jika persediaan terlalu banyak, maka modal akan mandat. Namun jika terlalu sedikit, maka kita akan kehilangan sales. Sebagai contoh, jika terlalu banyak persediaan, yaitu ada orang yang menjual sepatu dengan tentunya dia akan menyediakan berbagai ukuran dan berbagai warna. Nggak mungkin kan dia itu menyediakan barang tersebut dengan semua ukuran dan semua warnanya, belum tentu barang sepatu tersebut akan terjual, maka itu terlalu berlebihan dan modal yang terikat akan makin banyak sehingga orang akan mencari keseimbangan antara tingkat kepuasan yang diberikan kepada konsumen
dan biaya yang dikeluarkan untuk persediaan. Nah, nanti akan ketemu perpotongan antara biaya penyimpanan dan biaya pengadaan. Perpotongan tersebut disebut titik persediaan yang secara biaya paling ekonomis. Lalu makin ke sini pencatatan semakin maju, tidak lagi dicatat secara manual, melainkan sudah menggunakan teknologi. Dulu jika kita ingin melihat persediaan, maka mau tidak mau kita harus melihat pencatatan gudang. Namun sekarang berbeda. Karena kita sudah memasuki era 4.0, pencatatan persediaan dilakukan dengan pengkodean, lalu diberi kode dan chip khusus yang dikaitkan dengan internet, dan datanya itu disimpan di cloud. Dan hal tersebut disebut dengan Internet of Things. Jika persediaan hampir habis, maka ada alarm dan bagian pengisian tersebut akan menaruh lagi persediaan tersebut sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya kita membahas biaya yang berhubungan dengan persediaan. Yang pertama, biaya penyimpanan persediaan. Contohnya biaya sewa gedung, biaya utilitas seperti listrik dan air, dan biaya yang digunakan untuk membayar karyawan yang mengelola gudang dan fasilitas penyimpanan. Yang kedua, biaya penggandaan atau pemesanan persediaan. Contohnya biaya penentuan supplier, biaya pemesanan atau ongkos angkut, dan biaya survei. Dan yang ketiga, biaya akibat kekurangan persediaan. Jika terjadi sold out dan kita tidak bisa memenuhi persediaan konsumen, maka akan ada biaya yang ditimbulkan. Lalu fokus pengelolaan persediaan. Fokus pengelolaan persediaan yaitu menentukan jenis persediaan, mana barang-barang yang menjadi prioritas. Untuk menentukan itu dilakukan pendekatan, namanya yaitu klasifikasi ABC. Dilakukan untuk mengklasifikasikan barang tersebut masuk klasifikasi A, B, atau C. Barang dengan klasifikasi A yaitu jumlah item tidak lebih dari 15%, tapi mempunyai value atau nilai antara 70-80% dari total item yang disimpan oleh perusahaan. Maksudnya di sini yaitu jumlah barangnya sedikit, namun nilai atau value-nya itu besar dari total nilai barang yang disimpan. Lalu barang dengan klasifikasi B yaitu jumlahnya tidak lebih dari 30% dengan value sebesar 15%. Dan yang terakhir, barang dengan klasifikasi C dengan jumlahnya 50-60 item dan nilainya sangat kecil, yaitu 5-10% dari total nilai barang yang disimpan oleh perusahaan. Sehingga fokus utama persediaan yaitu pada item-item dengan klasifikasi A tadi. Mengumpulkan dengan menggunakan prinsip ini akan membantu seseorang untuk bekerja lebih fokus pada elemen-elemen yang bernilai tinggi, yaitu klasifikasi A, dan memberikan kontrol yang secukupnya untuk elemen-elemen yang bernilai rendah, yaitu klasifikasi C. Untuk menentukan jumlah dan kapan barang tersebut dipesan, ada beberapa pendekatan yang digunakan. Yang pertama, Economy Order Quantity atau EOQ, dan yang kedua, Production Order Quantity atau POQ, dan yang terakhir Quantity Discount Model. Fokus kita pada pembahasan kali ini yaitu pada Economy Order Quantity atau EOQ. Asumsi penting dalam EOQ yaitu yang pertama, permintaan tersebut harus diketahui, bersifat konstan dan independen. Yang kedua, lead time juga harus diketahui dan bersifat konstan. Yang ketiga, penerimaan barang bersifat instan dan komplit pada setiap pemesanan. Lalu, quantity discount tidak dimungkinkan dalam hal ini. Hanya variabel biaya dan pemesanan yang menjadi dasar untuk menentukan jumlah atau kuantitas pemesanan. Dan yang terakhir, stock out dihindari. Dalam menentukan jumlah yang optimal untuk pemesanan dengan pendekatan EOQ, hal-hal yang harus diketahui yaitu yang pertama, menentukan berapa besar permintaan tahunan dari unit tersebut untuk item persediaan.
Yang kedua, menentukan biaya pemesanan dari masing-masing pesanan. Dan yang ketiga, biaya penyimpanan per unit per tahunnya. Contoh EOQ tadi, misalnya diketahui jumlah permintaan tahunan suatu barang ada 1000 unit dengan biaya pemesanan yaitu $10 per unit dan biaya penyimpanan $0,5 per unit. Jadi jumlah pesanan yang optimal yaitu akar dari 2D kali S per H. Akar dari 2 dikali 1000 dikali 10 dibagi 0,5 yaitu akar 40, hasilnya 20 unit. 20 unit itu merupakan jumlah pesanan yang optimal. Jika EOQ menjawab seberapa banyak persediaan yang harus dilakukan, maka selanjutnya kita bahas reorder point atau ROP, menjawab kapan persediaan atau pemesanan tersebut dilakukan. ROP dapat dihitung dengan rumus perkalian permintaan harian dengan lead time pesanan tersebut dalam hitungan hari. Contohnya, ada permintaan tahunan sebesar 8.000 unit dengan 250 hari kerja per tahun. Maka permintaan hariannya yaitu 8.000 tadi dibagi dengan 250, hasilnya 32 unit. Lalu asumsikan lead time pesanan tersebut 3 hari, maka ROP-nya yaitu 32 unit barang per hari tersebut dikalikan dengan 3 hari kerja, maka hasilnya 96 unit. Sehingga persediaan jika sudah mencapai 96 unit, maka kita harus melakukan pemesanan kembali. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.